Halo anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan penyesuaian diri. Namun sebelum memulai pembahasan pada kali ini, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkan Bapak dan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Edoy Nenggolan dengan NIM 32131131004. Halo, perkenalkan nama saya Felina Kristina Baban dengan NIM 32133311008. Nah, ketika membahas atau mempelajari perkembangan penyesuaian diri, pasti yang tersirat dalam benak anak-anak sekalian adalah bahwa perkembangan penyesuaian diri itu adalah ada seorang murid baru yang masuk ke kelas anak-anak sekalian. Nah, dia itu nanti akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Itu termasuk, itu betul. Namun, ruang lingkup dari perkembangan penyesuaian diri itu bukan hanya itu saja. Nah, apa saja itu? Apa saja dari pengertian penyesuaian diri akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, bagian yang pertama kita akan membahas pengertian perkembangan penyesuaian diri. Begitu banyak tokoh-tokoh di dunia ini yang menjelaskan tentang pengertian dari istilah penyesuaian diri atau adjustment, seperti tokoh Schneider's, atau juga tokoh Harlock, atau juga Ali dan Ars Rory. Banyak, sehingga dapat dari definisi-definisi tokoh itu dapat ditarik kesimpulan bahwa penyesuaian diri adalah suatu proses perubahan dalam diri pada peserta didik, di mana individu harus dapat mempelajari tindakan atau sikap baru untuk merubah sesuai dengan jurusan studi yang telah ditentukan dan menghadapi segala keadaan yang bertolak belakang dengan peserta didik tersebut, sehingga tercapai tujuan sekolah, hubungan dengan orang lain, dan lingkungan sekitar. Yang kedua adalah aspek perkembangan penyesuaian diri itu. Menurut Atwater tahun 1986, bahwa dalam penyesuaian diri harus dilihat dari 3 aspek, yaitu diri kita sendiri, orang lain, dan perubahan yang terjadi. Namun, pada dasarnya anak-anak sekalian, bahwa penyesuaian diri itu mempunyai 2 aspek, yaitu penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial. Anak-anak sekalian, penyesuaian pribadi itu adalah kemampuan untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan penyesuaian sosial adalah penyesuaian yang terjadi dalam lingkup hubungan sosial tempat individu tersebut hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Hubungan-hubungan tersebut mencakup hubungan dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, keluarga, sekolah, teman atau masyarakat luas secara umum. Nah, Schneider's, tokoh di dunia ini, mengungkapkan bahwa penyesuaian diri yang baik meliputi 6 aspek, yaitu yang pertama, kontrol terhadap emosi yang berlebihan. Yang kedua itu adalah mekanisme pertahanan diri yang minimal. Maksudnya adalah bahwa pendekatan ini terhadap permasalahan lebih mengindikasikan respon yang normal daripada penyelesaian masalah yang memutar melalui serangkaian mekanisme pertahanan diri yang disertai dengan tindakan nyata untuk mengubah suatu kondisi. Nah, yang ketiga itu adalah frustasi personal yang minimal. Yang keempat adalah pertimbangan rasional dan kemampuan untuk mengarahkan diri. Yang kelima, anak-anak sekalian, adalah kemampuan untuk belajar dan memanfaatkan pengalaman masa lalunya. Dan yang terakhir adalah sikap realistik dan objektif. Sikap realistik dan objektif ini bersumber pada pemikiran yang rasional, kemampuan menilai situasi, masalah, dan keterbatasan individu sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Nah, anak-anak, bagian yang ketiga adalah karakteristik atau kriteria perkembangan penyesuaian diri. Schneider's tahun 1964 mengemukakan bahwa beberapa kriteria penyesuaian yang tergolong baik atau well adjustment yang ditandai dengan yang pertama, pengetahuan dan tilikan terhadap diri sendiri. Yang kedua, objektivitas diri dan penerimaan diri. Yang ketiga, pengendalian diri dan perkembangan diri. Yang keempat, keutuhan pribadi. Yang kelima, tujuan dan arah yang jelas. Yang keenam, perspektif, skala nilai dan filsafat hidup mereka. Perspektif dan skala nilai dan filsafat hidup memadai. Yang ketujuh, rasa humoris. Yang kedelapan, rasa tanggung jawab. Yang kesembilan, kematangan respon. Yang kesepuluh, perkembangan kebiasaan yang baik. Dan yang ke-11 adalah adaptabilitas. Yang ke-12 adalah bebas dari respon-respon yang hipnomatis atau gejala gangguan mental. Ya, seringkali seperti saat ini banyak sekali anak-anak yang mungkin awalnya sih anak-anak
antar teman mungkin bercanda, tapi hal itu mungkin saja seorang anak mentalnya akan terganggu. Nah, hal itu tidak baik anak-anak ya. Yang ke-13 adalah kecakapan bekerja sama dan menaruh minat kepada orang lain. Yang ke-14 memiliki minat yang besar dalam bekerja dan bermain. Yang ke-15 adalah kepuasan dalam bekerja dan bermain. Dan yang ke-16 dan yang terakhir adalah orientasi yang menandai terhadap realitas. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Yang selanjutnya itu mengenai tahapan proses penyesuaian diri. Tahapan proses yang pertama yaitu persepsi yang akurat terhadap realitas kemampuan individu untuk mengetahui konsekuensi dari segala tingkah lakunya. Dengan adanya kemampuan tersebut, individu menjadi tahu akibat dari perilakunya, dan individu diharapkan dapat menghindari perilaku-perilaku yang dapat mengganggu ketentraman bersama. Yang kedua yaitu kemampuan individu untuk mengatasi kecemasan dan stres. Dengan adanya kemampuan tersebut, individu dapat mentoleransi hambatan-hambatan yang ada saat mencapai tujuan hidupnya. Dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada suatu kecemasan maupun stres yang membebani individu untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga ada citra diri yang positif individu dapat menyadari kondisi kehidupannya saat ini. Individu mampu mengenali kelemahan maupun kelebihan yang ada pada dirinya. Yang keempat, kemampuan individu untuk mengekspresikan perasaannya, baik emosi dan individu memiliki kendali penuh atas emosinya sendiri. Dengan demikian, individu tidak merugikan lingkungan sekitarnya. Yang terakhir yaitu hubungan antar pribadi yang baik. Individu akan memiliki hubungan yang aman dan nyaman dengan lingkungan sosialnya. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Faktor yang pertama yaitu faktor kondisi fisik. Seringkali kondisi fisik berpengaruh terhadap proses penyesuaian diri, terlebih pada remaja. Aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi fisik dapat mempengaruhi penyesuaian diri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hereditas dan kondisi fisik. Dalam mengidentifikasikan Yang pertama, hereditas dan kondisi fisik. Dalam mengidentifikasikan pengaruh hereditas terhadap penyesuaian diri, lebih digunakan pendekatan fisik, karena hereditas dipandang lebih dekat dan tak terpisahkan dari mekanisme fisik. Dari sini berkembang prinsip umum bahwa semakin dekat kapasitas pribadi, sifat atau kecenderungan berkaitan dengan kondisi konstitusi fisik, maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap penyesuaian diri. Bahkan dalam hal tertentu, kecenderungan ke arah malaswai diturunkan secara genetis khususnya melalui media temperamen. Temperamen merupakan komponen utama karena dari temperamen itu muncul karakteristik yang paling besar dari kepribadian, khususnya dalam memandang hubungan emosi dengan penyesuaian diri. Yang kedua ada sistem utama tubuh. Termasuk ke dalam sistem utama tubuh yang memiliki pengaruh penyesuaian diri adalah sistem saraf, kelenjar, dan otot. Sistem saraf yang berkembang dengan normal dan sehat merupakan syarat mutlak bagi fungsi-fungsi psikologis agar dapat berfungsi secara maksimal yang akhirnya berpengaruh secara baik pula kepada penyesuaian diri. Dengan kata lain, fungsi yang memadai dari sistem saraf merupakan kondisi umum yang diperlukan bagi penyesuaian diri yang baik. Namun sebaliknya, penyimpangan dalam sistem saraf akan berpengaruh terhadap kondisi mental yang penyesuaian dirinya kurang baik. Yang ketiga ada kesehatan fisik. Penyesuaian diri seseorang akan lebih mudah dilakukan dan dipelihara dalam kondisi fisik yang sehat dibanding dengan kondisi fisik yang tidak sehat. Kondisi fisik yang sehat dapat menimbulkan penerimaan diri, kepercayaan diri, harga diri, dan sejenisnya yang menjadi kondisi sangat menguntungkan bagi proses penyesuaian diri. Dan peristiwa sebaliknya, kondisi fisik yang tidak sehat dapat mengakibatkan perasaan rendah diri, kurang percaya diri, atau bahkan menyalahkan diri sendiri dan yang akan berpengaruh besar terhadap proses perkembangan penyesuaian diri. Faktor yang kedua dilihat dari segi kepribadian. Unsur-unsur penting pengaruhnya terhadap penyesuaian diri dalam segi kepribadian terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kemauan dan kemampuan untuk berubah.
Kemauan dan kemampuan untuk berubah merupakan karakteristik kepribadian yang pengaruhnya sangat menonjol terhadap penyesuaian diri. Sebagai suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, penyesuaian diri membutuhkan kecenderungan untuk berubah dalam bentuk kemauan, perilaku, sikap, dan karakteristik sejenis lainnya. Oleh sebab itu, semakin kaku dan tidak ada kemampuan serta kemampuan untuk merespon lingkungan, semakin besar kemungkinannya untuk mengalami kesulitan dalam perkembangan penyesuaian diri. Yang kedua, ada pengaturan diri atau self-regulation. Pengaturan diri sama pentingnya dengan penyesuaian diri dan pemeliharaan stabilitas mental. Kemampuan untuk mengatur diri dan juga mengarahkan diri. Kemampuan mengatur diri dapat mencegah individu dari keadaan malaswai dan penyimpangan kepribadian. Kemampuan pengaturan diri dapat mengarahkan kepribadian normal, mencapai pengendalian diri dan realisasi diri. Yang ketiga, ada realisasi diri atau self-realization. Telah dikatakan bahwa pengaturan kemampuan diri mengimplikasikan potensi dan kemampuan ke arah realisasi diri. Proses penyesuaian diri dan pencapaian hasilnya secara bertahap sangat erat kaitannya dengan perkembangan kepribadian. Jika perkembangan kepribadian berjalan normal sepanjang masa kanak-kanak dan remaja, di dalamnya tersirat potensi laten dalam membentuk sikap, tanggung jawab, penghayatan nilai-nilai, penghargaan diri dan lingkungan, serta karakteristik lainnya yang menuju pembentukan kepribadian dewasa. Semua unsur-unsur penting tersebut mendasari realitas diri dalam perkembangan penyesuaian diri. Yang selanjutnya ada intelijensi. Kemampuan pengaturan diri sesungguhnya muncul tergantung pada kualitas dasar yang penting peranannya dalam penyesuaian diri, yaitu kualitas intelijensi. Tidak sedikit, baik buruknya penyesuaian diri seseorang ditentukan oleh kapasitas intelektualnya atau intelijensinya. Intelijensi sangat penting bagi perolehan gagasan, prinsip, dan tujuan yang memainkan peranan penting dalam proses penyesuaian diri. Misalnya, kualitas pemikiran seseorang dapat memungkinkan orang tersebut melakukan pemilihan dan mengambil keputusan penyesuaian diri secara intelijensi dan akurat. Faktor yang ketiga dilihat dari segi proses belajar. Yang pertama, belajar. Kemauan belajar merupakan unsur yang terpenting dalam penyesuaian diri individu karena pada umumnya, respon-respon dan sifat-sifat kepribadian diperlukan bagi penyesuaian diri diperoleh dan menyerap ke dalam diri individu melalui proses belajar. Oleh karena itu, kemauan untuk belajar sangat penting karena proses belajar akan terjadi dan berlangsung dengan baik dan berkelanjutan manakala individu yang bersangkutan memiliki kemauan yang kuat dalam belajar. Yang kedua ada pengalaman. Pengalaman memiliki nilai signifikan terhadap proses penyesuaian diri. Ada dua, pengalaman terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pengalaman yang menyehatkan, dan yang kedua ada pengalaman traumatik. Yang ketiga, pembagian proses belajar yang ketiga yaitu dilihat dari latihan. Latihan merupakan proses belajar yang diorientasikan kepada perolehan keterampilan atau kebiasaan. Penyesuaian diri sebagai suatu proses yang kompleks, mencakup di dalamnya proses psikologis dan sosiologis, maka tentu saja memerlukan latihan yang sungguh-sungguh agar mencapai hasil penyesuaian diri yang baik. Yang keempat ada determinasi diri. Determinasi diri berkaitan erat dengan penyesuaian diri, yang sesungguhnya individu itu sendiri dapat melakukan dengan baik bagaimana proses penyesuaian diri. Faktor yang keempat dilihat dari segi lingkungan. Yang pertama pada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan utama yang sangat penting, atau bahkan tidak ada yang lebih penting dalam kaitannya dengan penyesuaian diri individu dibanding dengan lingkungan lainnya. Yang kedua ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah menjadi kondisi yang memungkinkan untuk berkembangnya atau terhambatnya proses penyesuaian diri. Pada umumnya, sekolah dipandang sebagai media yang sangat berguna untuk mempengaruhi kehidupan dan perkembangan intelektual, sosial, nilai, sikap, dan moral peserta didik. Yang ketiga ada lingkungan masyarakat.
konsistensi nilai-nilai sikap, aturan, norma, dan perilaku masyarakat akan diidentifikasikan oleh individu yang berada dalam masyarakat tersebut, sehingga individu akan berpengaruh terhadap proses perkembangan penyesuaian dirinya sendiri. Yang keempat, dilihat dari lingkungan agama serta budaya. Agama berkaitan erat dengan faktor budaya. Agama memberikan sumbangan nilai, keyakinan, praktik yang memberikan makna yang sangat mendalam bagi perkembangan penyesuaian diri. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengaruh penyesuaian diri. Individu yang melakukan penyesuaian diri akan menimbulkan berbagai pengaruh, baik positif maupun negatif sesuai dengan usaha penyesuaian diri individu tersebut. Pengaruh penyesuaian diri individu terbagi menjadi dua. Yang pertama, akibat positif, dan yang kedua, akibat negatif. Adapun akibat negatif yang ditimbulkan individu yang telah berhasil menyesuaikan dirinya terhadap lingkungannya dapat diciri-cirikan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki persahabatan dengan individu lainnya. Individu memiliki hubungan yang mendalam dengan kerabatnya, sehingga mampu saling membutuhkan dengan kerabatnya tersebut. Terjadi suatu hubungan yang saling melengkapi antara individu dengan sahabatnya. Yang ciri yang kedua, yaitu rasa bersatu dengan kelompoknya. Individu memiliki perasaan menjadi bagian dari suatu kelompok, di mana individu tersebut berada. Kelompok ini bisa berupa kelompok yang berada di lingkungan rumah, sekolah, maupun lingkungan dunia kerja. Yang ketiga, dapat kita lihat melalui peran individu dalam masyarakat. Individu memiliki suatu sumbangsih terhadap kehidupan bersama. Hal ini juga ditandai dengan suatu keadaan di mana individu memiliki suatu kedudukan atau pekerjaan yang diakui oleh masyarakat. Yang keempat, perasaan puas karena telah melakukan sesuatu. Individu dalam keadaan ini memiliki suatu perasaan yang puas akan sesuatu yang telah dilakukannya. Rasa puas itu tidak menjadikan individu memiliki kehilangan tujuan yang ingin dia capai. Yang selanjutnya yaitu pengaruh negatif apabila individu tidak berhasil menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dapat diciri-cirikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kehilangan status dalam masyarakat. Individu pada keadaan ini tidak memiliki suatu pekerjaan atau kedudukan apapun. Dalam hal ini, individu dapat dikatakan sebagai orang yang menganggur, sehingga keberadaannya semakin tidak disadari oleh masyarakat sekitar individu tersebut. Yang kedua, penyimpangan perilaku di mata hukum dan lingkungan. Individu pada keadaan ini melakukan sesuatu yang melanggar peraturan maupun norma yang berlaku di masyarakat. Individu tidak lagi mentaati segala tata cara yang berlaku dalam kehidupan, hingga mereka akan melakukan perbuatan yang mengarah kepada kriminalitas. Yang ketiga, mengalami kesepian. Individu pada keadaan ini mengalami suatu kehampaan karena tidak adanya suatu hubungan yang hangat dengan orang lain. Individu dijauhi oleh lingkungannya karena dianggap tidak berhasil memenuhi tuntutan yang diminta oleh lingkungannya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Edi. Anak-anak sekalian, pada pembahasan kali ini mengenai perkembangan penyesuaian diri, dapat kita tarik kesimpulan bahwa penyesuaian diri adalah suatu proses di mana perubahan dalam diri peserta didik, di mana individu harus dapat mempelajari tindakan atau sikap baru untuk berubah sesuai dengan jurusan studi yang telah ditentukan dan menghadapi segala keadaan yang bertolak belakang dengan peserta didik tersebut, sehingga tercapai tujuan sekolah, hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Adapun aspek perkembangan penyesuaian diri menurut Atwater tahun 1984, sebagaimana yang telah Bapak jelaskan sebelumnya, bahwa aspek perkembangan penyesuaian diri itu ada penyesuaian pribadi dan aspek perkembangan diri. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembahasan yang dapat Bapak dan Ibu sampaikan pada pembahasan kali ini. Bapak dan Ibu meminta maaf jika ada pengucapan kata yang salah. Kami meminta maaf. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. See you.